Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. حضرة المكرمين والمحترمين أصحاب الفضيلة yang kita muliakan, orang tua kita, para sesepuh kita, para pimpinan, para penggerak kebaikan, para guru-guru kita, dan juga mobil khusus Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya beserta segenap jajarannya dan seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali berjumpa selepas kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Dan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, sehat, kesempatan, panjang umur, negeri yang aman, damai, sentosa. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya serta seluruh umatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini di mana kita ada di dalamnya adalah salah satu di antara bulan yang sangat bersejarah, karena di dalam bulan ini lahir manusia terbaik, nabi terbaik, utusan terbaik, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini pula beliau hijrah, bahkan di bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni bulan Rabiul Awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini banyak sekali sejarah yang sedikit saya mengulas Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kita semua. Kenapa bulan Rabiul Awal disebut sebagai bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kalau kita perhatikan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin kemudian mengusulkan kepada beliau agar supaya di dalam administrasi surat menyurat ya, kita memiliki perhitungan tahun, maka dimulailah sebuah musyawarah kapan tahun itu dimulai. Banyak pendapat yang akhirnya dari sekian banyak pendapat itu, satu pendapat yang paling cemerlang itu adalah yang disepakati oleh kaum muslim ketika itu, yaitu apa? Dimulai dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena sejak dimulainya hijrah, mulailah nampak betul kekuatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan
permulaan hijrah ini adalah pada bulan Rabiul Awal, di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh para sahabat, disambut oleh penduduk Madinah dengan sambutan yang gegap gempita. Tua muda, laki-laki dan perempuan, ya, semuanya berbaris di gerbang Madinah sambil melantunkan qasidah yang ini kita sangat hafal, ya Bapak sekalian. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Coba sama-sama Bapak sekalian. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' Al-Badru, bulan purnama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan bagai bulan purnama, saking dinanti-nantikan, ya, kedatangan. Bagaimana tidak jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berpuluh-puluh tahun penduduk Madinah berada di dalam konflik yang sangat panjang, yang sangat menyakitkan antara kaum Aus dan Khazraj. Ya, mereka hampir putus asa karena peperangan antara sesama mereka itu nggak pernah usai. Maka datanglah kemudian seorang juru dakwah, seorang dai, ya, yang mereka nantikan. Ini kalau kita di bab sirah tersendiri ini memang asyik kalau saya ambil cuplikan dikit-dikit saja. Maka dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin begitu luar biasa bergembira. Mereka menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya, kaum muhajirin datang ke Madinah, ya, bukan menjadi beban, tetapi menjadi, ya, penyemangat mereka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum muslimin ketika itu, "Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha." Ingatlah oleh kalian nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di mana kalian dulunya saling bermusuhan. Kemudian Allah tundukkan hati kalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikmat, ya, ditundukkannya hati kita, bisa saling berkasih sayang di antara kita, saling mencintai antar sesama kita. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sangat besar. Karena kalau kita baca ayat yang lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi." Kalau kita keluarkan seluruh kekayaan kita, bahkan seisi bumi, untuk menundukkan hati orang, mendamaikan orang yang tadinya bermusuhan, mendamaikan dua kubu yang tadinya saling membenci, tidak akan bisa kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah suruh kita mengingat nikmat-nikmat besar, nikmat-nikmat besar yang ada dalam kehidupan kita. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat nikmat
Dimana kita dulu negeri kita sebelum datangnya Islam, konon katanya Indonesia ini berfaham animisme dan dinamisme. Kebanyakan istilah emang ya, Ustaz ya. Kebanyakan istilah. Bahasa aslinya mencepatnya maha ibu. Musyrik. Ya Pak. Musyrik. Nah kalau animisme berarti meyakini ada kekuatan-kekuatan gaib berupa apa? Ya, jin segala macam yang membawa mudarat dan membawa manfaat. Itu keyakinannya orang-orang Hindu. Atau dinamisme katanya. Ya, keyakinan terhadap benda-benda. Ya, dua-duanya sama. Musyrik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam datang ke negeri kita. Datang ya memutihkan, mencerahkan, menyinari negara kita ya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini bahkan afwan Bapak saya ini baru sampai dari Pedalangan Bogor itu. Pulangnya lewat Ciampea, macetnya bukan main. Tapi saya nikmati betul. Kenapa? Saya bilang sama istri saya sebenarnya, harus jangan tidur ya, nanti ngantuk. Saya ngantuk, nggak ada temennya. Lihat itu di depan, itu yang namanya Masya Allah. Orang, coba dari sekian ribu orang yang ada di jalanan ini, nanti lomik kan ya. Jam setengah 12 malam masih di Ciampea sampai di rumah dari jam setengah 2 pagi. Sebentar berangkat ke sini. Nikmat betul. Kita lihat orang segitu banyak coba. Ada nggak yang kita kenal? Nggak ada. Tapi yang luar biasa dari sekian ribu orang yang baris di jalan ini semuanya mayoritasnya adalah umat Islam. Mayoritasnya berada di dalam akidah yang sama. Mayoritasnya adalah ya berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang lebih mengagumkan adalah Bapak Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana dulunya? Gitu ya. Itu gimana dulunya para pendakwah kita itu? Guru-guru kita itu dulu entah 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Ya, kalau menurut catatan sejarah Islam masuk ke Indonesia itu adalah pada abad ke-6, abad 13. Ada guru kita sekitar ahlan Pak Ustaz Bapak-bapak kita. Bukan abad ke-13, tapi abad ke-6. Jadi kalau sekarang sudah abad 2020, abad ke-21 ya. Sekarang 2021. 2000 bahkan 20 ya, abad 2000. Abad 21. Tahun 2024 dikurangi 600 dari 1600 tahun yang silam ya, kira begitu ya, 1400 tahun yang silam, 14 abad yang silam. Jadi artinya sezaman dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia. Itu bagaimana perjuangan beliau-beliau itu dulu membawa Islam sampai ke tanah Nusantara. Makanya memang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini patut selalu kita mengingat-ingatnya. Nah, ini sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari terus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat ditundukkannya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa saling mencintai di dalam Islam. Ya. Ridha karena Allah, benci pun karena Allah. Rajulun tahabba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Ibu-ibu sekalian, ijtama'a alaih wa
tafarraqa alaih. Kita berkumpul di sini di masjid ini berkumpulnya karena Allah. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul apa betul? Rasanya kalau jamaah Masjid Harapan Jaya, apalagi kalau kita lihat nih pancaran kesolehan luar biasa dan orang-orang hebat semua. Gak mungkin duduk di sini, saya ngumpul di Masjid Jami Harapan Jaya soalnya selesai pengajian kita ngopi-ngopi Ustaz. Rasanya bukan karena itulah ya. Walaupun itu jadi bonus gitu kan? Ya. Iya. Jadi berkumpulnya bukan ya tahabba fi qahwa ijtama'a alaiha wa tafarraqa alaiha, bukan. Jadi saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi nanti kita berpisah karena siapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah. Ada yang disusulin sama istrinya, tugas negara, jadi MC ngomong cucu. Kan Allah juga ya. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebab kita hari ini adalah babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Ya. Jadi ternyata orang-orang lemah itu Bapak Ibu sekalian punya keutamaan. Ya. Jadi umumnya pandangan manusia secara zahir yang disebut punya keutamaan biasanya orang yang bagaimana Bapak sekalian? Yang kuat, strong, kan gitu ya. Baik itu kuat dari sisi finansial maupun kuat dari sisi fisiknya. Tetapi ternyata ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya hendak memberikan suatu pengajaran kepada kita semuanya bahwa ternyata kaum muslimin yang lemah di antara kaum fuqara dan masakin ini adalah memiliki karunia, memiliki keutamaan maksud saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Ya. Kenapa justru ayatnya yang dipilih oleh ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini kitab Riyadhus Shalihin ini Bapak sekalian ya, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi beliau juga yang menulis kitab-kitab tebal ya. Di antaranya adalah Syarah Muhadzab ya, kemudian juga Riyadhus Shalihin, syarahnya Sahih Muslim juga beliau yang tulis. Kemudian ya Al-Adhkar itu juga beliau yang tulis, dan juga ini kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa justru ayat ini sebagai ya pembuka daripada bab ini? Apa artinya wasbir nafsaka? Ya, ajaklah sabar dirimu, jadikanlah sabar dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk selalu ya ahbisha wa tsabbitha, tahanlah dia, teguhkanlah dia ya, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum,
mereka menyembah Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashi ay fi tarafain nahar, ya, yakni di seluruh waktu mereka, maksudnya di waktu pagi dan di waktu petang. Maksudnya adalah ini ambil waktu pagi dan petang sebagai, ya, simbol waktu. Artinya di seluruh waktunya sabarkan dirimu dan tetapkan dirimu selalu bersama-sama dengan mereka. Yuriduna wajha, mereka adalah orang-orang yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun, kalau kita perhatikan sekalian, ini adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini surah Makkiyah atau Madaniyah, Bapak Ibu? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ya. Surah Makkiyah artinya ia turun sebelum Nabi hijrah. Surah yang turun sebelum Nabi hijrah, Nabi Muhammad ada di mana? Di Makkah. Maka kenapa disebut ayat-ayat yang disebut ayat-ayat Makkiyah? Surahnya disebut surah-surah Makkiyah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih lemah, memang mayoritas, ya, mayoritas kaum muslimin yang, ya, berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, maaf, orang-orang miskin. Ya, dan tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang fisiknya lemah, finansialnya lemah, gitu ya. Ya, jadi dua, Pak. Finansialnya sudah mulai menurun, ya. Terus kemudian fisiknya juga sudah mulai menurun. Ini punten Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya. Jadi masjid umumnya memang, ya, kalau kita perhatikan, ya, ini pada mulanya dipenuhi oleh, ya, orang-orang hebat ini. Siapa mereka? Kaum lemah. Jadi kalau kemudian ada sebagian orang memandang kita sebagai orang-orang yang sudah, ya, kalau istilahnya bapak-bapak kita ini adalah apa? Tentara yang sudah tidak berguna, itu bapak-bapak yang bilang, bukan saya, ya. Padahal terbalik, bukan tentara tidak berguna. Para tentara yang sangat istimewa. Karena dari situlah Islam kemudian tersebar di mana. Iya. Fitrahnya memang seperti itu, Bapak sekalian. Ya, fitrahnya masjid, ya, itu dipenuhi dengan hamba-hamba Allah yang sudah menyala. Sudah menyala apanya? Washta'ala ra'su syaiba. Sudah menyala rambutnya. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir nafsak, sabarkan diri, tsabbitha, ahbisha wa tsabbitha, tahanlah ia dan, ya, tetapkan ia selalu bersama-sama dengan mereka. Jadi alhamdulillah masjid-masjid itu memang selalu dipenuhi dengan orang-orang yang semangat beribadah. Jadi kalau ingin lihat bagaimana semangat ibadahnya kaum muslimin, lihat bagaimana mereka di masjid. Kesungguhannya, keteguhannya, keistiqamahannya. Dan di situ juga luar biasa. Kalau kita ingin melihat kehidupan, ya, rahasia kehidupan semua ada di sini. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, buatkan perumpamaan kehidupan dunia untuk mereka ya. Ya, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian ia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kehidupan itu kan seperti itu. Dulu kita waktu masih sibuk, masih sehat, masih kemana-mana, luar biasa. Ya mungkin kita nggak sempat serutin sekarang berada di masjid ya Pak. Ya, nggak bisa disalahkan. Mana nih anak-anak mudanya? Anak-anak mudanya itu kemana-mana masjidnya, sholatnya di masjid-masjid lain. Mungkin di perjalanan, di kantornya. Ya fitrahnya masjid itu dipenuhi dengan luar biasa pasukan-pasukan istimewa, ya kan? Pasukan cadangan. Ya, itu sudah fitrah. Kita melihat pelajaran berharga di sini. Ketika datang ke masjid, pasti mayoritasnya adalah bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita yang sudah ya di atas 25 tahun. Ya, sini yang paling sepuh berapa usianya? 26 kayaknya. 27. 17 dibalik. 17, 27 ya rata-rata. Alhamdulillah. Ya Pak. Jadi kalau kita pandang ini luar biasa. Perumpamaannya seperti kehidupan dunia ini. Ya, awalnya hijau ranau. Ya. Lihat wajah kita, foto kita 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu bagaimana? Wah, cantik, gitu ya Bu ya? Ganteng. Sekarang lihat wajah kita. Silahkan lihat di cermin Ibu, Bapak. Gak pernah. Ya. Ada saya punya kawan tuh. Dia bilang agak menggelitik tuh. Saya kalau lihat foto KTP saya sebel banget katanya. Kenapa sebel? Ya, jadi kalau foto IKTP kalau usia fotonya foto ke usia sudah 45 lapor itu, ya fotonya ya foto usia sekarang udah tua, udah jelek kata dia. Tulisan di bawahnya apa Pak? Seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Jangan putus asa. Jangan minder Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian di surganya Allah Subhanahu wa taala kembali muda lagi 33 tahun. Gagah, ganteng, atletis ya. Nah, ibu-ibu cantik. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkan kita, teguhkan, kuatkan menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Jadi ya sahabat-sahabat Nabi ketika itu, maaf ya, sahabat Bilal bin Rabah ya, dan juga yang lainnya, ini adalah orang-orang lemah, orang miskin. Kalau bapak bukan orang miskin, ya pernah jaya, kaya, uangnya banyak. Ada sebagian di antara kita mungkin masih seperti itu, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri sehebat dan sekaya apapun kita Pak, kalau sudah di atas 50, fisik sudah mulai melemah. Nah, ternyata ini memiliki banyak keutamaan. Ya, apa keutamaannya? Ya, keutamaannya nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita baca hadisnya. An Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah. Saya pernah mendengar Rasulullah. Yaqul, beliau bersabda begini, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian saya ceritakan mengenai penghuni surga? Kira-kira kalau Nabi bilang begitu kepada Bapak Ibu sekalian, jawabannya apa Bapak Ibu? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maukah saya kasih tahu para penghuni surga itu? Jawabannya apa Pak? Labbaik ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Injih kanjeng Nabi. Ya mau.
Ya. Lantas Nabi menjawab, siapa itu ya Rasul? Kata sahabat, ya siapa itu ya Rasulullah? Kalau sahabatnya orang Jawa, ya, orang Sunda, ya, pasti begitu. Siapa itu ya Rasulullah? Ya. Karena Nabi kemudian menjawab, kullu dha'if. Kullu dha'if. Setiap orang yang lemah. Ya, Pak. Setiap orang yang lemah, mutada'afin, yang lemahnya bertambah-tambah. Ya, cek kurang kuningan, kita mah kurang. Gimana pelajaran? Itu makanya saya, ya, Bapak sekarang coba angkat beban kira-kira 100 kilo, masih kuat? Nah, kan bapak saya jaga. Ya. Kullu dha'if mutada'af. Orang yang lemah bertumpuk-tumpuk. Ini simbol Bapak sekalian. Ya. Simbol Bapak Ibu. Orang yang lemah itu rata-rata apa? Mereka yang usia sudah di atas 50, di atas 60. Saya pernah baca tafsir Ibnu Katsir atas firman Allah Subhanahu wa taala ayat mengenai doa atau keutamaan orang yang usia sudah di atas 40 tahun. Hatta idza balagha 40 sana. Apabila seorang hamba itu sampai usianya di usia 40 tahun. Ada doanya, Pak. Ya, di usia sudah 40 tahun. Sini bapak-bapak ada yang usianya sudah 40 tahun, Pak? Belum ya? Saya baru 40. Baru 40 tahun. Nah, ini doanya. Nah, saya baca tafsirnya di bawahnya. Ya. Jadi ternyata ada hadis Nabi bunyi di situ, seorang hamba itu apabila usianya sudah sampai 40 tahun. 40 tahun dalam keadaan beriman. Khaffafallahu hisabahu. Hisabnya, standarnya diturunin. Hisabnya dibikin ringan, itu maksudnya standarnya dibikin turun. Jadi kalau Bapak belajar Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, kata ustaznya, kata imam itu, ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi ihdinas siratal mustaqim, sambil melotot lagi baju. Ihdinas siratal, haji siratal Ustaz. Galakan jamaahnya, galakan muridnya. Apa bahasanya? Udah susah. Ibu ya, ya Pak ya. Khaffafallahu hisabahu. Jadi saya kadang-kadang disuruh Ustaz kalau ngajarin Bapak itu kok enteng banget sih, dikasih lolos saja. Saya ingat hadis ini nih, standarnya diturunin. Jangan galak-galak kalau ngajarin Bapak-bapak sudah 50 ke atas itu. Emang sudah begitu lidahnya, udah susah. Boleh nggak? Boleh. Khaffafallahu hisabahu. Hisabnya sudah diringani, standar diturunin. Jadi kalau imamin bacaannya sudah begitu, insya Allah lewat semua. Ya, jadi malaikat. Kalau malaikatnya saat kita gitu ya, kayak orang gifted, mau nyatet nih, bacanya begini. Oh 60 tahun, lolos sudah nggak apa-apa. Ya kan begitu, itu yang dimaksud dengan diringankan hisabnya itu standarnya diturunin. Nah, saya baca terus hadis ini sampai di ujungnya, Pak. Masya Allah, berderai air mata saya. Kalau usianya sudah 70 tahun, 60 tahun, ahabbahu ahlus sama. Seluruh penduduk langit cinta sama dia. Masya Allah. Jadi kalau sudah
Bapak-bapak ada yang sudah 60 tahun saya Pak? Ada? Masya Allah. Itu penduduk langit itu para malaikat jatuh cinta kangen sama Bapak semua. Ya, semua didoakan oleh para penduduk langit. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah, mereka semuanya mendoakan taufik, mendoakan hidayah, mendoakan petunjuk. Ya, orang kalau sudah cinta gimana Pak? Semua kebaikan pengennya buat dia yang dicintai itu. Ahabbahu ahlus sama, seluruh penduduk langit cinta kepada dia. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi Bapak, nanti saya tunjukkan ayatnya surat apa ya. Nanti buka tafsir Ibnu Katsir yang terjemah ya. Baca bagian yang hadis itu. Jadi ternyata Bapak sekalian, orang-orang yang secara fisik kita lihat itu lemah, ternyata sesungguhnya memiliki keutamaan yang luar biasa, fadilah sangat luar biasa. Bahkan nanti kalau kita baca hadis berikutnya Pak, di ujungnya nanti, nanti. Ini dia, ya. Kullu dha'ifin mutada'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Orang yang lemah dan lemahnya bertumpuk-tumpuk, kalau mereka bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Manjur, mandi kalau bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya apa? Manjur. Nah ya Bapak hati-hati. Bapak, Ibu ya, ini doanya mustajab, ya Bu, ya Pak. Kalau kita lihat ini, doanya mustajab, Pak. Ya. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekian lama, sampai di usia yang senja, sudah pada keadaan fisik yang seperti disebutkan dalam hadis ini tadi. Dalam fisik yang lemah, keadaan yang lemah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Iya. Makanya kenapa nanti kalau kita, jadi saya punya janji, saya mau sebutkan doa bagi usia yang sudah di atas 40, 50, 60, ini doanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seperti sebuah cerita, sesungguhnya perintah. Doanya Rabbi auzi'ni, mari sama-sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini diantara rahasia kenapa usia senja itu memang luar biasa sekali. Dan sekaligus juga ini panduan buat kita kalau kita punya usianya sudah tidak muda lagi, sudah 40 itu sudah tua, apalagi di atasnya. Doanya ini, Rabbi auzi'ni, ya Allah ajarkan kepada saya an ashkura ni'matak, mensyukuri nikmat. Jadi ini pesan buat kita, banyakin bersyukur, banyak bersyukur saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baru sekalian kita bersyukur saja. Syukuri. Bahkan kita sakit sekalipun syukuri. Alhamdulillah masih dikasih sakit. Nggak langsung dicabut, dikasih kesempatan untuk memperbaiki amal. Bersyukur. Ya, buang sedikit, bersyukur. Ya, dan lain sebagainya. Banyak bersyukur. Jadi nanti lawan katanya apa? Kalau bersyukur, mafhum mukhalafahnya, jangan mudah mengeluh, jangan mudah kecewa, jangan mudah membenci, jangan mudah marah. Tapi banyaklah bersyukur. Bersyukur itu melapangkan hati. Ya, hikmahnya ternyata memang ya, masya Allah, banyak bersyukur kita juga menjadi rahasia sehat kita, Bapak Ibu. Sehat jiwa kita, sehat juga badan kita. Nah, bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada saya dan kepada ayah dan ibu saya. Mensyukur
mensyukuri nikmat iman. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada ayah dan ibu kita. Wa an amala salihan, perbanyak amal saleh. Amal saleh Allah sibukkan kita dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian, guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu selalu pesan kalau sudah waktu Isya segera tidur cepat, bangun cepat. Jadi kalau kita sekarang begitu selesai sholat Isya, jangan berani-berani kita tengok handphone kita. Handphone, laptop, TV, internet, matikan semuanya. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, sempat Bapak baca Al-Mulk, tafadhal, enggak, minimal baca ayat kursi. Setelah itu tidur kita. Kalau jam 8 kita sudah bisa tidur, jam 9 kita sudah bisa tidur. Insya Allah jam 1, jam setengah 2 sudah bisa bangun. Disitulah ya, sibukkan dengan ibadah. Wa an a'mal salihan tardahu, beramal saleh yang kau ridai. Amal saleh yang paling istimewa buat kita yang sudah tidak muda lagi adalah salat tahajud. Jadi Bapak bercerita mengenai salat tahajud, gak usah malu-malu kan? Karena udah bukan sesuatu yang spesial, itu sudah mandatori. Dan itu aib. Kita sudah 40, sudah 50 tidak salat tahajud, itu aib. Diceritakan saja. Saling memotivasi. Kalau Bapak bangun bisa jam berapa, Pak? Alhamdulillah saya bisa jam 1. Bapak bangun jam saya setengah 4. Saling memotivasi. Bahkan kalau ada teman kita yang bangunnya kesiangan, boleh ditelepon. Kalau dia minta, kalau enggak nanti dimarahin kita. Wa an amal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunan saya. Artinya kita selalu berdoa ya, agar anak-anak kita, cucu kita dijadikan anak-anak yang saleh dan saleh. Sebut nama mereka satu persatu. Jadi Allah ingatkan kepada kita untuk memperhatikan mereka di dalam doa-doa kita. Apalagi kalau bapak ibu sebut nama anak bapak anak ibu di dalam tahajud, masya Allah. Apalagi kalau bisa berjamaah dengan mereka. Tapi setidak-tidaknya di dalam salat-salat malam kita sebut mereka, anak, menantu, cucu, ya, kita sebut semuanya. Masya Allah. Inilah rahasia sukses mereka adalah doa-doa kepada diri semua. Inni tubtu ilaika, perbanyak taubat. Inni minal muslimin. Terus jaga iman Islam kita sampai ujung husnul khatimah. Kerjaan kita itu aja, Pak, sibuk. Ya, Bu. Sibuk kita itu saja. Bagaimana kita mencapai husnul khatimah? Jangan yang neko-neko yang aneh-aneh, sudah. Sibukkan dengan ibadah, ujungnya husnul khatimah, selesai. Jadi kenapa? Bapak rajin banget sholat tahajud, rajin banget sholat duha. Saya pengen husnul khatimah. Nah, husnul khitam. Ya. Husnul khitam. Akhir kita la ilaha illallah. Kenapa? Kalau akhir kita sudah husnul khitam, husnul khatimah, hari-hari sesudahnya penuh dengan keindahan. Terakhir Bapak Ibu ya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah kalian aku kasih tahu siapa itu penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Maukah kalian aku kasih tahu ya para penghuni neraka itu? Apa kata Nabi? Kullu utullin, ya, yaitu orang-orang yang sombong, jawadin mustakbir, ya, jadi orang-orang yang kasar dan sombong, ya, orang yang selalu merendahkan manusia, memandang rendah orang lain. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sekali-kali dalam hati kita ada terbersit memandang rendah orang lain, menganggap remeh orang lain. Jangan. Karena itu adalah calon penghuni neraka. Ya, jadi kalimatnya jelas betul nanti. Udul disebut al-ghalidh al-jafi, orang yang kasar dan keras hatinya. Al-jawwad
ya, pakai dha, jawaz, ya, bi fathil jim wa tasydidil waw, ya. Ini artinya al-manu', orang yang kikir, pelit. Ya. Wa qila ad-dakhmu al-mukhtalu fi mishyatihi. Orang yang maaf, ya. Dakham ini artinya ya bukan berarti gemuk ya Bapak sekalian. Orang yang memiliki badan yang besar tapi ya congkak di dalam berjalannya. Ya. Ya. Jadi kullu utullin jawadin mustakbir. Intinya orang yang kasar, yang keras, ya, yang kikir dan yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis yang bisa kita baca Bapak sekalian, mudah-mudahan mewakili beberapa hadis yang lain. Intinya adalah Bapak sekalian, ya, mari kita sibukkan ibadah bersama dengan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Orang lemah di sekitar kita, ya, kita sendiri. Bukan orang lain ternyata. Kita sendiri, ya. Kita sendiri, ya, teman-teman kita. Jadi di masjid, ya Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah. Jadi jangan lagi ada kesan gitu. Gimana sih kok masjid isinya cuma manula semua? Memang sudah fitrahnya begitu. Ya, bahkan Al-Qur'an sendiri bilang begitu. Justru bersyukur kita. Masjid dipenuhi oleh kaum, ya, apa namanya itu, sepuh. Ya, karena ini adalah fitrahnya memang seperti itu. Dan kita disuruh mendekat kepada mereka. Kita disuruh mendekat kepada mereka. Agar supaya apa? Allah karuniakan kepada kita rahmatnya yang luas. Baik sekalian, hampir jam 6, ya, kami silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi tulisan kita. Penduduk surga itu adalah didominasi oleh orang-orang yang lemahnya bertambah-tambah. Standar hisab telah diturunkan dan seluruh penduduk langit mencintainya dan doa-doanya dalam mustajab. Kemudian orang-orang yang penghuni neraka adalah orang-orang yang kasar dan sombong, memandang rendah dan remeh orang lain, kikir, congkak dalam berjalan. Dan tadi juga beliau sampaikan pada Ustaz kita, yaitu ada doa khusus untuk kita yang telah berumur 40 tahun ke atas. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam menghormati dan awalnya kelahiran Nabi Muhammad, tentunya kita harus menghormati juga ahli baiknya. Sekarang ini kan ada nasab itu yang membingungkan kita. Bahkan ada ukuran itu yang katanya juga ini nasab Nabi Muhammad Habib. Ini seharusnya bagaimana kita harus menghormati keturunan Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ibu-ibu ada? Baik, tanya baca dulu. Satu dulu ya. Baik, alhamdulillah. Ini memang lagi ramai Bapak ya. Ya, perdebatan ya ini sebagian orang ada yang menduga ini ya ini cipta kondisi gitu ya Pak ya. Ini umat Islam dibentur-benturkan. Tapi apapun ceritanya ini tidak bagus ya, tidak benar. Umat Islam itu coba dibentur-benturkan. Ya domba ya. Sampai apa namanya tokoh-tokoh besar ya sempat terlibat itu ya. ada raja dangdut segala ikut-ikutan. Mungkin sebagian bapak-bapak ada yang ngikutin, ada yang enggak. Mayoritas bapak-bapak ngikutin berita ini Pak. Ikutin Pak ya. Pertama, sebelum saya menjelaskan, saya ingin cerita begini Pak. Orang yang mulia
ketika diganggu, ya ada dua kemungkinan. Ya, mungkin dia akan jatuh awalnya, lantas akan baik lagi, akan mulia lagi. Nah, nanti yang jatuh akan tetap jatuh, yang mulia akan tetap. Ada hikmahnya, Pak. Jadi peristiwa permasalahan soal nasab ini, mohon maaf ya, sahabat-sahabat kami di Cirebon ini, karena kita cerita Cirebon ya. Saya dari Cirebon maksud saya, jadi saya dikit-dikit cerita Cirebon. Di Cirebon itu ada sekelompok ya orang yang mengatasnamakan dirinya adalah ya, atau mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan Nabi. Tapi setiap kali ya datang ke pimpinan-pimpinan pesantren itu luar biasa. Ya, memang menjadi beban untuk sebagian sebagian. Nah, itu dengan ada isu ini berhenti sudah, nggak ada lagi. Nah, kiai itu Pak kalau didatengin orang ngaku katanya keturunan Nabi gitu, minta apa aja pasti dikasih. Kalau enggak takut. Gurunya kiai saya itu punya pengalaman tahun 90-an. Jadi datang, itu kambing bagus tuh, bawa kambing. Minggu depan datang lagi, masih punya nggak kambingnya? Masih, ambil lagi. Sampai satu kandang tuh habis semua. Ya, kira-kira contohnya begini. Nah, padahal kalau kita melihat Nabi SAW dan Ahlul Baitnya itu haram menerima sedekah. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana? Ya, malah justru ya menjadi beban umat. Nah, itu artinya sudah berhenti total. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, itu hikmahnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ya ini adalah mencipta kondisi atau apa? Ya ini su'ul adab terhadap umat yang sudah sangat besar jasanya memerdekakan negara dan bangsa ini. Umat Islam kok diadu domba, ini kan kurang ajar. Nggak benar. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat perdebatannya sangat panjang, itu bagus sekali ya. Ya, saya berusaha untuk di tengah, tetapi Bapak Ibu pasti paham saya arahnya kemana. Pertama, Islam di Indonesia itu tidak akan pernah bisa lepas dari jasanya para pendakwah, dari ulama-ulama, para habaib, ya khususnya mereka anak cucu Bani Alawi atau kaum Alawiyin, para habaib. Tidak bisa lepas. Itu hutang jasa besar kepada. Saya ambil contoh saja. Contoh, kitab basic, kitab paling dasar, dan itu dipelajari di ratusan ribu pesantren di Indonesia. Kalau saya sebut nama kitabnya, pasti Bapak Ibu sudah paham. Inisialnya SFN. Kitab apa itu? SFN. Kitab Safinah. Betul ya? Ya Pak ya? Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatul Najah, kitab fiqh madhab Syafi'i. Bukan hanya fiqh sebetulnya, akidah di dalamnya. Akidah, ibadah. Ya. Kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal rukun Islam, mengenal rukun iman, mengenal rukun wudu, mengenal rukun sholat dan seterusnya. Ya. Baru cepat kita masuk madrasah, kitabnya sudah itu. Berapa ratus juta umat Islam yang sudah berhutang kepada kitab ini. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah seorang sayyid, seorang habib. Ya namanya panjang, yang saya ingat cuma Habib Salim itu doang. Ya. Itu keturunan Bani Alawi. Gak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin. Kalau ilmu ini tidak dipenuhi barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai ratusan juta manusia di bumi pertiwi ini. Betul tak? Betul tak Ustaz? Jaminan hadisnya jelas. La yajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersatu
Betul nggak? Kalau Bapak pernah panggil Ustaz ceramah di masjid ini, panggil Ustaz pernah ngaji kitab Safinah, saya yakin 99 dari 100 menjawab pernah. Betul nggak? Saya tidak katakan semuanya. 99 dari 100 akan menjawab pernah. Kitabnya itu dia pelajari, diajarkan, itu yang dia ajarkan kepada jamaah. Jamaah mungkin belum tahu nama kitab ini, tapi pengajarannya dari situ. Apa enggak barokah itu namanya? Itulah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Tidak mungkin Allah kasih keutamaan sebesar itu kalau tidak ada sesuatunya pada orang yang menulis kitab ini. Keikhlasan, kejernihan dan kebeningan hati, ketulusan, dan lain sebagainya. Bapak kenal Muhammadiyah? Siapa yang tidak kenal Muhammadiyah? Bapak kenal Nahdlatul Ulama? Siapa yang tidak kenal Nahdlatul Ulama? 1912 berdiri Muhammadiyah, 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Saya saking excitednya dengan dua tokoh pendiri ormas besar ini, sampai skripsi saya waktu saya S1, skripsi saya ini, ya, peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagi pendidikan Islam. Itu judul skripsi saya tahun 2006 disidangkan dan dapat nilai bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin betul ya, ini negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan perjuangan para keturunan Bani Alawi, kaum Alawi, para habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu keturunan Rasul, keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai kepada Al-Hasan bin Ali bin Al-Hasan siapa? Al-Hasan putranya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah kalau lewat pasti dipanggil sama ya Fatimah. Ya hibbi wa yatamata fuadi. Ya hibbi wa yatamata fuadi. Wahai kekasihku, wahai buah hatiku, belahan jantungku. Sini nak. Ngapain Pak? Dikecup keningnya di antara kedua mata. Ini juga sunnah. Kita punya anak perempuan, Bapak, cium dia, kecup dia di keningnya di antara kedua mata. Sunnah. Pasti ada fadilah di situ. Bapak ada yang punya anak perempuan, Pak? Sudah amalkan ini? Anaknya di Jogja, Ustaz. Telepon, nak. Ke Bekasi sekarang, nak. Ke Bekasi sekarang, nak. Ayo mau amalkan sunnah Rasul. Apa itu? Mencium putrinya di keningnya di antara kedua matanya. Di keningnya bukan di atas, di bawah ini. Wa qabbala baina 'ainaiha. Dikecup di antara kedua mata. Sini. Masya Allah. Gimana Bapak? Ngecup ikan paus? Itu nanti obatnya harus ngecup anaknya 1000 kali. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar kita adalah keturunan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Bani Alam. Jadi mereka memangkas siapa namanya, Abdullah bin siapa itu, ya, orang kurang kerjaan, karena ternyata para ahli sejarah bisa membatalkan dan menjatuhkan, ya, sekaligus itu juga, ya udah itu harusnya nggak lulus S2-nya itu, nggak lulus, karena tesisnya abal-abal itu ternyata ya diundang simposium, diundang
diundang seminar sama pakar, nggak datang dia. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sudah, apalagi sudah ratusan tahun, ya, mengaku bahwa dia adalah putranya si A dan dia adalah seorang saleh, sudah sepatutnya kita percaya. Kenapa? Dia pasti pernah membaca hadis Nabi. Siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah putranya Fulan bin Fulan padahal bukan, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Ayah saya namanya Abdul Ghani. Tiba-tiba saya bilang, saya ini ayah saya namanya Soekarno. Saya ini anak bungsunya Soekarno. Ya, nggak mungkin saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya pernah membaca hadis, siapa yang mengaku bahwa dia anaknya si Fulan padahal bukan, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Hadisnya sahih. Kalau dia seorang minimal, ya gak usah pintar-pintar banget lah. Pernah ngaji, pernah pesantren, pasti pernah baca hadis ini. Terus dia bilang bahwa dia adalah anaknya si Fulan. Bertahun-tahun turun-temurun. Dia anaknya si Fulan bin Fulan. Ya, sudah patut dan pantas kita percaya. Betul ya? Iya. Gak mungkin dia berbohong. Ini perkara paling fundamental, kan begitu. Nah terus bagaimana kita kok memuliakan kuburnya segala macam? Ya itu yang nggak benar kali. Ya, kita ziarah, ya nampak jelas itu biasa, boleh aja silakan. Tapi kemudian memutuskan yang besar, ya itu yang nggak boleh. Nah itu tadi saya katakan, yang mulia nanti akan tambah mulia, yang jatuh akan jatuh. Kenapa? Ya mohon maaf, kadang-kadang mereka ya mengaku memiliki nasab sampai kepada Nabi, tapi kemudian akhlaknya tidak mencerminkan seperti akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya mengikut Nabi, bahkan tidak mencerminkan akhlak keturunan Nabi. Harusnya menjadi contoh ke depan. Kan tadi anak kita sudah jelas, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang jalan dengan congkak, membusungkan dada. Apalagi nantang-nantang berantem, gayanya kayak preman, betul nggak? Jangan. Kita lihat penampilan begini aja kita udah sebel. Gak usah kata Habib, ya. Jangankan orang biasa, Habib sekalipun kalau kelakuannya begitu, jangan kita ikuti. Ya, hadisnya jelas, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalnya tidak mampu mendongkrak dia sampai kepada Allah, nasabnya tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun. Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasab. Jadi nasab bukan untuk gagal-gagal musliman. Ya. Nah, jadi kalau bicara nasab, ya kita mesti jaga gitu. Tapi kalau cerita yang mengenai akhlak, adab dan segala macam, ya itu standarnya sama. Al-Islam, ada sistem di situ. Ya. Nah, punten Bapak, kira-kira seperti itu Bapak ya. Tadi saya punya janji sama Bapak Ibu. Oh, malah hilang. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi Bapak sekalian? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau nanya mengenai ceramah-ceramah yang kontroversi gitu ya. Terus terang untuk saya sendiri itu baca buku udah mampu dan lemah, tapi mendengarkan media Google untuk mengajar-ngajar masih insyaallah suka juga. Namun seperti ada misalnya Buya Syakur gitu ya, itu kan katanya orangnya kritis tapi banyak kontroversinya gitu. Seperti dia misal bilang bahwa Nabi Muhammad itu nggak yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Nah, itu salah satu. Nah, yang kedua misalnya Abah Aus gitu ya, yang katanya pentalkin yang dapat ijazah di Abah Anom di Tasik gitu ya. Nah, itu kemarin juga di Istiqlal nyanyi-nyanyi gitu. Nah, mungkin Pak Ustadz punya pendapat bagaimana tentang kedua Ustadz ini. Terus
bagaimana menyikapinya? Apakah kita nggak usah pedulikan atau nggak usah dengar ceramahnya atau bagaimana? Karena kalau sebagian ulama-ulama yang ini kan menyesatkan gitu ya. Nah, saya ingin tanya ini Ustadz, pendapat Ustadz bagaimana tentang kedua ulama itu dan sikap kita, apakah usah kita dengar ceramahnya apa gimana? Terima kasih. Sebelum saya menjawab Pak Salam, yang tadi maksud bernyanyi-nyanyi di Istiqlal itu nyanyi apa? Bernyanyi gimana? Ada acara yang kayaknya Bisa, bisa. Bisa. bukan misa tapi kayak nyanyi yang kan sebagian orang kan masjid itu kan bernyanyi gitu juga. Oh, oke. Pakainya harus merah putih gitu. Jadi kata kalau nggak pakai merah putih katanya itu nggak sah katanya. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah ya. Jadi mungkin nanti jawaban saya ada sebagian besarnya adalah pendapat saya pribadi. Ya, bagi yang tidak sependapat, saya sangat hargai. Jadi kalau belum bisa baca kitab kuning jangan bilang Ustaz sok pinter. Ayo kita baca kitab kuning lah ya. Gitu. Jadi gitulah saya jauh ini. Nah, kalau terkait dengan tokoh yang kedua ini memang beliau ini kan ya tokoh thariqah ya. Jadi saya juga tidak mau berpolemik. Tapi begini Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya orang yang banyak berzikir dia akan beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Beruntung. Tinggal masalahnya sekarang Bapak mau beruntungnya untung dunia atau untung akhirat. Di antara untung dunia, Bapak akan diangkat derajatnya. Keuntungan dunia di antaranya akan diangkat derajatnya di dunia. Di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memberi penilaian terlalu jauh. Ini susah apa? Saya nggak berani. Tapi kalau kita lihat secara duniawi, untung. Ya, Bapak punya bisnis, Bapak punya usaha, banyak pikir. Masya Allah. Bapak seorang pedagang, zikir banyak. Zikirnya apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, sebagian sahabat-sahabat kita yang mengikuti gerakan thariqah memilihnya adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan. Saya ikhlas. Hasilnya dia akan beruntung. Ya. Kalau ngejar untung akhirat, tak kasih untung akhirat. Ngejarnya untung dunia, tak kasih untung dunia. Ngejarnya untung dunia dan akhirat, insya Allah dapat dua-duanya. Porsinya seperti apa? Serahkan kepada Allah. Apakah harus talqin? Apa sih talqin? Talqin itu laqana yulaqinu talqinan. Laqana yulaqinu talqinan itu sama seperti kita ngajar iqra. Batasa, sa, gigit, sa. Namanya talqin. Bunyi sa, gigit lidahnya, julurkan, gigit, sa. Nah, ini ya. Seperti itu, talqin itu. Nah, coba Bapak bilang la ilaha illallah sama-sama. La ilaha illallah. Bisa nggak saya sebut mentalkin la ilaha illallah berapa? Enggak. Bapak udah bisa dari dulu, dari kecil. Betul ya? Dari kecil Bapak sudah bisa la ilaha illallah. Ngapain saya talqin lagi? Buat saya sih simpel aja Pak. Makanya sampai saya hari ini saya nggak ikut tarik apa-apa kan. Ya pernah saya ikut talqin gitu. Kayak gini doang ya. Biasa aja kayak.
Ya, thariqah ini, thariqah itu, saya semua ikut. Pada akhirnya, kenapa dia dapat kemuliaan? Kenapa dia dapat sir, dapat rahasia? Ya karena dia banyak berpikir. Jadi kalau sekarang Bapak ambil thariqahnya apa? Thariqahnya qiraatul Quran, one day one juz, one way one juz. Itu thariqah juga, itu terusin. Thariqah juga itu. Gitu ya. Nah, yang berbahaya itu justru adalah ketika kita sudah merasa kita berada bahwa thariqah kita yang paling benar. Bahayanya itu di situnya sebetulnya, Pak. Bukan tarekatnya yang salah. Yang bahaya itu sifat kitanya, sifat buruk kitanya. Jadi ketika kita sudah merasa, wah wis, pokoknya nek bisa ngemelu aku wis surga. Nah, ini bahasa Romannya Cirebon Bapak ya. Letak sudah jelas. Pokoknya kalau sudah ikut saya surga wis. Aku nggak tanggung jawab ya kalau kamu dari ikut aku. Nanti di akhirat saya, sampai ada yang begitu Pak. Jadi memimpin suatu thariqah, saya nggak tanggung jawab nanti di akhirat katanya. Emang ente siapa? Nanti kita masing-masing. Ya benar aja, saya nggak tanggung jawab. Semua tanggung jawab dirinya masing-masing Pak. Seakan-akan dia sudah ada posisi di sisi Allah bahwa dirinya adalah waliullah. Jangan. Ngeri Pak. Saya tidak melarang Bapak ikut thariqah ini. Oh silakan. Silakan Pak. Tapi bisa nggak Bapak selamat dari talbis iblis yang satu ini? Kalau bahasa anak muda itu overconfidence, terlampau percaya diri. Saya, ya Allah ya Rabbi, siapapun kita bagus, siapapun kita mesti takut, kita mesti bilang sama-sama kita. Saya sering bilang sama teman-teman saya, jamaah teman gitu. Nanti kalau ente masuk surga duluan, nggak lihat saya, tolong cari mana si Komar itu, mana si Komar itu? Kok belum nyampe? Kan dia ustaz, belum nyampe di surga, tolong cari Pak. Ya Pak ya, tolong cari. Nauzubillah min dzalik, jangan-jangan masih di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nanti ketika ada sampai di bab ini, nanti kita sampai pada bab apa? Kita mesti di antara takut dan halang. Jangan overconfidence. Ada nggak jaminan saya langsung masuk surga Pak? Ada? Tidak ada. Begitupun juga Bapak sama. Kita sama. Ya, mudah-mudahan ini sampai kepada sahabat-sahabatku yang mengamalkan thariqah. Ya, mulia bagus, mengamalkan thariqah itu bagus, tazkiyatun nafs. Ini sorry ya, sahabat-sahabatku yang salah. Jadi beliau anti thariqah tapi punya konsep namanya tazkiyatun nafs. Podo wae, sama aja. Tazkiyatun nafs itu thariqah itu tazkiyatun nafs. Tapi masalahnya sekarang begitu kita ikut thariqah, bukannya makin bersih hatinya, tapi makin kotor. Berarti ada yang salah itu. Terlampau yakin bahwa dia pasti bahwa dia itu. Dan mohon maaf, bisa belak-belakan aja. Kadang-kadang di antara penganut thariqah menganggap bahwa thariqah yang lain juga sesat. Sorry ini Pak, serius saya ini. Maaf kata nih, saya belak-belakan aja. Kita nggak ada hal-hal lagi gitu Pak ya. Belak-belakan aja lah. Apalagi sekarang sudah zaman informasi. Sorry, saya berani begitu karena saya juga pernah itu. Jangan itu. Nah, akhirnya pada kesimpulannya kesimpulan terakhir yang saya ini kan lagi-lagi pendapat saya pribadi. Kalau ada yang mau kecam saya, silahkan kecam saya secara pribadi saya, Komar, bukan sebagai ustaz. Ini kita menjalani menjalani proses panjang perjalanan spiritual. Sampai saya cerita sedikit Pak ya, ketika saya berada pada fase yang luar biasa. Saya pernah bahkan pada fase di mana menganggap sebagian saudara kita ini sesat, bahkan menuduh mereka sebagai mujassimah, kaum mujassimah. Hati saya juga gelisah.
Ya, saya cerita padanya nih, saya jujur. 2013 saya berangkat haji. 2013 saya haji. Kata guru saya, Habib juga, ya, bahkan kemana-mana dakwahnya luar biasa. Salatnya mufaraqah, jangan makmum sama Sudais. Awalnya saya mau ikuti, tapi akhirnya keresahan sekali hati saya. Jauh-jauh dari Indonesia pengen sholat berjamaah di Masjidil Haram. Imamnya Su'ad Ash-Shuraim, Abdurrahman As-Sudais. Masa saya sholatnya mufaraqah? Ada yang salah ini. Maka saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan keputusan, ya Allah, berikan petunjuk kepada saya. Karena mungkin nanti akan banyak orang mengikuti perkataan saya. Ya elek-elek kayak gini, ceritanya katanya pernah pesantren. Dikasih kadang-kadang suruh naik mimbar segala gitu kan. Suruh bicara di depan, ya Allah, takut saya menyesatkan orang. Saya minta petunjuk kepada Allah. Menangis saya sujud di depan multazam. Tiba-tiba saya pengen ke belakang, batal wudu saya. Padahal tawaf belum sampai 7 kali, baru 4 kali tawaf. Ke belakang. Begitu saya ke belakang, saya wudu. Begitu saya wudu, mau ambil air wudu, ini anak kecil metek banget, metek itu bahasa Bumiayu. Petakilan banget, kurang ajar. Ada anak kecil gangguin saya, kurang ajar banget Pak. Jadi saya ambil air wudu, dihalangin sama dia. Mau tak tutup, takut ada bapaknya di situ. Mana ajarin anak kecil ini, terpancing betul emosi saya. Saya pindah, diikutin sama dia. Itu pindah di tempat wudunya. Kesel saya kan, saya angkat dia, gitu kan? Saya angkat, saya wudu. Selesai wudu, kepala saya diludahin sama dia. Lagi wudu, kepala saya diludahin sama dia. Gak cukup sampai di situ, dia ambil air, disiram kepala saya. Tiba-tiba Pak, saya nangis. Saya cari yang tadi itu, nangis saking keselnya, nahan amarah gitu kan. Saya cari yang tadi itu, gak ada. Wallahi, saya cari dia itu, gak ada. Saya nahan marah, nangis itu saking keselnya itu, nahan marah itu. Sambil saya bertanya-tanya, naik ke atas, tiba-tiba sampai pada kesimpulan, saya harus sholat berjamaah dengan Abdurrahman As-Sudais nanti. Itu kesimpulan saya. Jangan kau kafirkan itu sahabat-sahabat Salafi. Jangan kau kafirkan sahabat-sahabatmu itu yang beraliran Asy'ari. Jangan kau kafirkan sahabat-sahabatmu beraliran Maturidi. Jangan kau kafirkan yang mereka mengikuti tariqah. Tariqah ini, tariqah ini, tariqah. Termasuk tariqahnya Salafi. Sahabat kita menyebutnya Wahabi. Ya, jangan tersinggung. Wahabi Abdullah bin Wahab. Ya sudahlah, apa-apa lah. Kan mungkin ada oknum di antara mereka di dalam ulama juga kurang santun. Akhirnya imbasnya seperti itu. Jangan kau kafirkan mereka, karena mereka mengatakan, menerjemahkan ya Allah dengan tangan Allah. Jangan dikafirkan mereka. Belum tentu mereka mujassimah. Kesimpulan saya, 2013 saya putuskan, saya tidak mau ekstrem kanan, saya tidak mau ekstrem kiri. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya tapi kalau tadi ya jelas kayak Buya Syakur itu mengarah kepada liberal. Islam tidak mengenal konsep liberalisme agama, pluralisme agama, tidak. Nah, benar. Siapa berkeyakinan seperti itu, dia menantang murka Allah. Dia berjalan di pinggir, di tepi jurang neraka. Kalau tidak kita tarik, dia akan jatuh ke bawah, murtad. Kalau mengenai Haus, itu pendapat saya Bapak ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap arah saya kemana. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah cukup ya Bapak Ibu ya, setengah 7 nih kopinya keburu dingin. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Bunda, Ustaz Nasruddin, terima kasih Pak Lukman, Bapak-bapak semua yang hadir dari
Jadi banyak ada dari pimpinan kita tadi, dari Dewan Ulama juga hadir, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.